pagi Bu Tati. Selamat pagi. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya yang sangat berguna ini. Saya kira ini tidak mengganggu waktu Ibu. Sama sekali tidak. Hari ini kita ingin berbincang-bincang atas seputar permasalahan kita Rasulullah. Kita ingin berbincang-bincang tentang apa nih? Selain anak-anak yang punya perhatian khusus buat anak tersebut, saya juga ingin membincang masalah anak-anak yang kurang mampu menerima materi yang saya sampaikan. Masalah di dalam kelas Ibu ya, Iya. khususnya ya. Dari perbincangan kita itu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita nanti? Saya ingin mendapatkan penyelesaiannya, seperti apa cara untuk menyikapi. Untuk menyelesaikan permasalahan Iya. tersebut ya. Nah, kira-kira apa permasalahan yang sedang Ibu hadapi saat ini atau permasalahan di kelas Ibu yang ingin kita bincang-bincangkan? Mengenai masalah yang saya hadapi dan gimana cara penyelesaian. Ada beberapa orang anak memang belum bisa menulis, apalagi membaca. Nah, masih selain anak yang berkebutuhan khusus, masih ada lagi anak yang memang kurang mampu untuk menerima materi yang saya sampaikan. Apalagi sekarang pada saat pandemi ini, saya hanya memberikan tugas buat anak-anak. Tidak lebih dari itu, karena kita mengingat suasana yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka kepada anak-anak. Itu pun saya hanya bisa memberikan tugas. Masih banyak anak yang belum mampu. Saya tidak mengatakan tidak bisa ya, belum mampu untuk menyelesaikan tugasnya, dan mereka juga belum paham apa yang mereka kerjakan, tugas yang diberikan oleh saya. Istilahnya tidak mampulah untuk menguasai atau mempelajari apa yang dipelajari mereka selama ini. Nah, saya maunya anak-anak tersebut dengan bimbingan orang tua, karena pada saat pandemi ini kan kita selaku pendidik tidak bisa memberikan materi secara langsung buat anak-anak. Setidaknya orang tua itu perlu kerjasama ya, di rumah dibimbing pada saat belajar, arahkan mereka supaya mereka tahu dan bisa mampu dalam mengerjakan tugas, memahami tugas yang mereka kerjakan. Jadi permasalahan dari Ibu tadi, kalau saya boleh bilang itu di dalam kelas Ibu tuh ingin mencari solusi atau permasalahan terhadap siswa yang masih ada yang belum bisa membaca dan menulis. Iya, seperti itu Bu. Iya. Kira-kira ada lagi nggak yang lain permasalahan di dalam kelas Ibu yang Ibu hadapi? Saya kira hanya itu Bu, yang berkebutuhan khusus, yang belum mampu, itu aja Bu selama ini kelas saya. Saya tertarik nih, ada Ibu bilang tadi itu mengatakan yang berkebutuhan khusus. Ya. Berarti kan di dalam kelas Ibu itu ada siswa yang berkebutuhan khusus, itu maksudnya. Iya. Dan itu memerlukan ekstra untuk menanganinya. Pasti itu Bu, karena anak tersebut memang tidak bisa berbuat sesuatu yang misalnya untuk mengembangkan dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Iya. Nah, jadi permasalahan ini yang Ibu hadapi ini, apa ini yang udah Ibu lakukan untuk menghadapi atau menangani siswa yang berkebutuhan khusus tadi? Dengan cara saya ketemu sama orang tuanya Bu, saya berbicara langsung kan mengenai anak tersebut. Saya takutin nanti ada kesalahpahaman orang tua dengan kita pada saat kenaikan kelas dan anak tersebut memang belum bisa berbuat apa-apa. Saya takut nanti orang tuanya nanti merasakan sesuatu yang selama ini anak saya mengerjakan tugas, padahal tugas itu dikerjakan sama orang tuanya, bukan anak tersebut. Nah, di situ saya menilai pada saat pengumpulan tugas dan juga saya panggil anak secara bergiliran untuk menguji kemampuan mereka, anak tersebut faktanya belum bisa. Belum mampu. Karena tugas yang dikerjakan itu bukan anak tersebut, melainkan orang tuanya. Begitu.
Jadi itu anak yang berkebutuhan khusus. Iya. Dan sedangkan bagi anak yang biasa, yang maksud saya itu yang kurang bisa, tadi yang bilang belum bisa membaca atau menulis itu, kira-kira apa yang ibu lakukan selama sama Bu, sama seperti itu juga. Saya tidak bisa bedakan anak-anak ini sama. Nah, perlakuan mereka saya sama, misalnya tidak membedakan yang si A, si B, tidak Bu. Sama apa yang saya lakukan selama ini, ketemu sama orang tuanya, sama juga yang bertentu tadi, saya tidak membedakan. Jadi yang ibu lakukan, ibu ketemu dengan orang tuanya. Ya. Terus untuk supaya anak-anak itu lebih, maksudnya memahami materi itu, mengetahui, bisa mengerjakan dengan baik, kira-kira tugas seperti apa yang ibu lakukan, yang ibu berikan kepada siswa itu? Setidaknya saya berikan tugas yang istilahnya bisa dipahami Bu ya. Setidaknya dalam hal membaca, saya beri 3 suku kata dengan sekatan-sekatan, dengan spasi, supaya mereka bisa membaca dari huruf ke huruf menjadi satu kata, dari kata demi kata menjadi satu kalimat. Nah seperti itu Bu, dan seterusnya seperti itu, supaya saya melihat perkembangan sampai di mana perkembangan mereka gitu. Itu yang ibu berikan saat itu kan otomatis yang kita tes ya. Pada saat pengetesan Bu. Gitu. Selesai saya uji mereka, saya kasih latihan seperti itu, biar dikerjakan di rumah, dibaca di rumah, seperti itu. Nanti setelah itu sudah dibaca di rumah, bagaimana cara ibu ngetesnya langsung kalau mereka itu benar sudah membaca? Di situ saya punya itu Bu, jangka waktu, tanggal sekian mengumpulkan tugas, dan anak tersebut saya diberitahukan kepada anak tersebut bahwa tanggal sekian mengumpulkan tugas. Di situ tolong tugas yang kemarin yang ibu berikan tolong dibawa, nanti ibu mau uji kemampuannya, seperti itu. Berarti diuji, dibawa ke sekolah gitu. Iya, berarti anak-anak datang ke sekolah gitu. Iya, secara bergiliran. Datang ke sekolah, diuji di sekolah. Iya. Pengujiannya secara maksudnya masing-masing atau mereka berkelompok? Tidak, masing-masing Bu. Masing-masing. Biar lebih lebih mengetahui sampai di mana. Kalau secara berkelompok tadinya Bu, takutnya secara bersamaan mereka tuh bisa mengikuti apa yang dilakukan anak tersebut, tapi kalau sendiri kan dia bisa berpikir gimana caranya, ini apa gitu. Jadi anak itu dipanggil maksudnya seperti itu? Iya, dipanggil Bu. Dipanggil. Iya, dipanggil. Anak-anak yang memang sudah kurang mampu. Jadi anak yang kurang mampu memang benar-benar ibu panggil seperti itu ya. Iya. Habis itu dilatih, dibimbing. Iya. Lebih dari yang mereka yang sudah. Betul sekali Bu. Bisa tadi. Iya. Ya seperti itu Bu. Yang merasa sudah bisa, ya udah tinggal lanjutkan lagi. Seperti itu. Jadi caranya ibu lakukan dengan menggali potensi siswa tadi kan? Betul Ibu. Menggali potensi dengan lebih memberi bimbingan yang mendalam lagi kepada mereka untuk datang ke sekolah, maksudnya tadi ya. Dari pembicaraan kita tadi, dari penjelasan kita tadi, atau langkah-langkah yang sudah ibu lakukan tadi, kira-kira yang menjadi prioritas ibu yang akan ibu lakukan dalam waktu dekat ini kira-kira apa? Dalam segi belajar ya Bu ya? Iya, dalam segi belajar. Setidaknya saya selalu mengingatkan mereka Bu untuk selalu belajar dan belajar di rumah, agar pada saat ujian tengah semester nanti mereka bisa mendapatkan nilai yang maksimal Bu. Harapan saya seperti itu, dengan bimbing orang tua juga. Setidaknya mereka itu perlu belajar ekstra lah di rumah, supaya bisa mencapai nilai yang mereka inginkan. Berarti ibu mengingatkan terus? Iya, selalu mengingatkan ya Bu, seperti itu. Nah, ketika mengingatkan itu, dengan kita kan jarang masuk nih, apakah langsung di dalam kelas ibu mengingatkan kepada siswa atau bagaimana Bu? Secara langsung pada saat pengumpulan tugas Bu. Lalu langsung ke siswanya? Iya. Dengan langsung ke siswanya Bu, pada saat pengumpulan tugas. Ya. Saya beritahukan agar lebih lagi giat belajar, karena tidak lama lagi kita akan kelas Bu. Saya seperti ini mengatakan kepada mereka, tolong di rumah diperbanyakkan belajar, jangan banyak bermain, karena tidak lama lagi kita akan kenaikan kelas. Takutnya nanti kalau memang malas untuk belajar, mau lagi Bu. Saya udah selalu mengingatkan mereka seperti itu, kita tidak naik kelas, saya bilang.
Jadi saya pengen supaya ada motivasi buat mereka supaya lebih semangat lagi dalam hal belajar. Motivasi itu yang ibu berikan ke mereka kira-kira ada berupa sesuatu atau hanya berupa nasihat atau bagaimana? Berupa nasihat aja untuk mereka, Bu, karena saya juga tidak bisa menginginkan hadiah apa yang saya berikan buat mereka. Saya hanya berdoa dan terus berdoa supaya mereka itu bisa, dan saya ingin membuat mereka semangat dalam hal belajar walaupun pada saat ini kita banyak belajar di rumah, tidak jarang di sekolah karena mengingat situasi yang tidak memungkinkan. Nah, ini untuk komitmen ke depan akan ibu lakukan terus menerus terhadap siswa ini. Kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Karena dari ketik kan juga kelas 1 ini kan gampang susah lah kita yang mendidik itu kan serba penuh dengan kesabaran, ada pendekatan. Bisa kita kelas 1 kita ngajarnya seperti yang kelas-kelas di atas kan. Karena kelas 1 ini super semuanya penuh dengan hati, dengan rasa hati kan. Kira-kira komitmen ibu untuk selanjutnya kira-kira apa dari ini? Kalau saya, Bu, saya tidak akan pernah bosan-bosannya melakukan hal terbaik buat mereka dengan cara memotivasikan mereka supaya selalu giat dalam hal belajar. Karena untuk mendapatkan yang bagus itu kita kuncinya harus giat belajar, Bu. Kalau kita tidak melaksanakan hal yang saya sebutkan tadi, nantinya menjadi buat mereka merasa tidak naik kelas, dan dari situ mereka merasakan ini benar-benar berlaku bagi mereka, karena selama ini kita selalu mengingat mereka untuk selalu rajin belajar. Kenapa? Kalau kita mau naik kelas 2, kita harus rajin belajar. Seperti itu dan seperti itu, Bu, seterusnya. Saya selalu ke mereka. Jadi harapan saya pada mereka itu, apa yang saya sampaikan, setidaknya mereka mengindahkan apa yang saya omongin, seperti itu. Nah, kira-kira dalam hal ini ya, dalam hal yang ibu lakukan ini, yang membantu ibu atau ada nggak yang membantu ibu dalam hal melaksanakan komitmen yang ibu lakukan, yang ibu sampaikan tadi? Saya selalu membicarakan hal ini kepada rekan-rekan sejawat saya, Bu, kepada ibu kepala sekolah, gimana caranya menyelesaikan masalah ini. Itu dari dalam sekolah. Kira-kira kalau dari pihak luar atau lingkungan itu ada nggak, Bu? Ada juga, Bu, sebagian orang tua murid. Ini pertemuan kita berarti ya, saya ucapkan terima kasih Sama-sama, Bu, untuk waktu yang sudah ibu luangkan untuk saya. Kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Ya, masalah ini kan tidak hanya ibu yang menghadapi, ada beberapa kawan juga menghadapi masalah yang sama kan. Saya